Pada bulan September tahun 1994, kepolisian kota Jiamusi mendapatkan laporan dari salah seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan 2 buah bungkusan plastik di tengah semak-semak yang terletak di tepi timur Sungai Songhua. Dalam pengakuannya, si pelapor selanjutnya mengatakan sebelumnya ia tidak terlalu menganggap penting temuannya tersebut. Namun, karena penasaran, ia membuka bungkusan itu dan melihat potongan tubuh manusia di dalamnya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun segera mendatangi Sungai Songhua. Polisi yang tiba kemudian mengamankan potongan tubuh itu untuk dilakukan identifikasi lanjutan. Setelah itu, mereka kemudian menyisir seluruh sungai demi mendapatkan petunjuk yang berarti. Namun sayangnya, tidak ada petunjuk apapun yang dapat membantu penyelidikan mereka. Setelah penemuan potongan tubuh di Sungai Songhua itu, polisi kembali menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan mereka menemukan potongan tubuh yang terbungkus plastik. Selama 8 bulan, polisi disibukkan dengan laporan-laporan dari masyarakat yang mengatakan hal yang serupa. Potongan-potongan tubuh tersebut ditemukan di berbagai tempat seperti di sawah, selokan, dan juga di bawah jembatan. Dikarenakan banyaknya laporan mengenai serentetan penemuan potongan tubuh manusia, polisi kini mulai merasakan kecemasan yang cukup tinggi akan keselamatan masyarakat. Apalagi hingga kini mereka masih belum bisa mengidentifikasi identitas dari beberapa potongan tubuh yang telah mereka amankan. Dalam titik ini, kecurigaan polisi akan adanya pembunuh berantai pun mulai menguat. Oleh karena itu, demi untuk menemukan petunjuk dalam kasus ini, pihak kepolisian yang dibantu oleh media massa kemudian kembali menyiarkan beberapa informasi akan ciri fisik potongan tubuh yang telah mereka amankan. Besar harapan dari pihak kepolisian untuk menemukan identitas dari para korban lewat jalan ini. Setelah menyebarkan informasi tersebut, polisi nampaknya mulai mendapatkan angin segar karena beberapa informasi dari masyarakat yang ingin mengidentifikasi potongan tubuh yang ditemukan oleh polisi itu. Salah satunya adalah dari seorang pria parubaya yang cemas akan kondisi putranya yang tidak diketahui keberadaannya selama beberapa waktu terakhir. Dalam pembicaraannya dengan polisi, pria parubaya tersebut mengatakan bahwasannya dirinya pada saat ini masih dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, biasanya sang putra yang bernama Dong selalu menemaninya. Namun entah mengapa, Dong seakan tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Setelah mendapatkan begitu banyak informasi dari pria parubaya tersebut, polisi merasa hilangnya Dong ini patut mereka selidiki karena meski hanya lewat sambungan telepon, nyatanya pria parubaya itu memiliki banyak bukti yang dapat meyakinkan polisi bahwa salah satu potongan tubuh yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut kemungkinan besar adalah putranya. Berbekal dari informasi ayah Dong, polisi pun akhirnya mendatangi rumah tempat Dong tinggal. Polisi kemudian mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak mendapatkan jawaban. Setelah menunggu beberapa waktu, polisi kemudian mendatangi rumah tetangga Dong. Dalam pembicaraan itu, polisi mendapatkan informasi bahwa sang tetangga terakhir melihat Dong pada tanggal 1 Juni. Pada saat itu, Dong bersama dengan seorang wanita yang ia perkenalkan sebagai kekasihnya. Sang tetangga pun baru menyadari bahwa setelah itu ia tidak pernah melihat Dong sama sekali. Atas persetujuan ayah Dong, polisi kemudian mendobrak pintu rumah Dong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika memasuki rumah Dong tersebut, polisi dikejutkan dengan begitu banyaknya darah yang berceceran di seluruh penjuru rumah.
Melihat hal demikian, polisi kemudian mengambil sampel darah di dalam rumah Dong dan melakukan perbandingan DNA dengan potongan tubuh yang telah mereka amankan sebelumnya. Dari sana, polisi mendapati bahwa hasilnya cocok. Polisi kembali teringat dengan pernyataan dari tetangga Dong yang mengatakan bahwa ia terakhir melihat Dong bersama dengan pacar barunya. Pernyataan inilah yang kemudian mengarahkan penyelidikan pihak kepolisian kepada pacar baru Dong tersebut. Menurut informasi yang didapatkan oleh penyidik, Dong bertemu dengan pacarnya yang selanjutnya diketahui bernama Shu lewat agensi perjodohan. Akan tetapi dikarenakan polisi hanya mengetahui nama tanpa mengetahui wajah pacar Dong, polisi kembali harus dihadapkan dengan kesulitan. Oleh karena itu, demi untuk menemukan petunjuk yang relevan, polisi kemudian melakukan pemeriksaan kepada hampir 200 agensi perjodohan di kota Jiamusi. Polisi lalu mulai melakukan pengintaian di bank tempat Dong menyimpan uangnya. Setelah beberapa hari melakukan hal itu, polisi akhirnya berhasil menemukan seseorang yang tak asing lagi bagi mereka. Pada masa pengintaian tersebut, Shu kedapatan mengambil uang dari rekening Dong. Mengetahui wanita yang ada di hadapan mereka itu adalah Shu, polisi kemudian menangkap Shu di bank tersebut. Segera setelah Shu berhasil diamankan, polisi menunjukkan beberapa alat bukti yang telah mereka temukan untuk meminta keterangan dari Shu. Melihat segudang alat bukti tersebut, Shu pun mengakui perbuatannya. Namun, pada saat itu, Shu mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Dong. Polisi yang mendengar hal itu tentu saja tak mau hanya mempercayai pernyataan Shu semata. Mereka tetap harus mencari alat bukti untuk membuktikan hal tersebut. Setelah memakan waktu yang panjang bagi pihak kepolisian untuk menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Shu, mereka kini harus kembali dikejutkan dengan betapa kejam dan ganasnya wanita yang kini tengah mereka kurung di balik jeruji besi itu. Shu diketahui memiliki nama asli Yan Hong. Ia lahir pada tahun 1967 di sebuah kabupaten di kota Jiamusi, Provinsi Heilongjiang, Republik Rakyat Tiongkok. Yan Hong sendiri dilahirkan di keluarga yang sederhana. Dikarenakan orang tua Yan Hong memiliki banyak anak dan juga mereka merawat orang tua mereka yang sudah sangat tua, kehidupan ekonomi keluarga Yan Hong pun menjadi sangat sulit. Namun, meskipun memiliki kehidupan ekonomi yang sangat sulit, bagi Yan Hong sendiri, ia masih memiliki sesuatu yang bisa sangat ia andalkan, yakni paras cantiknya. Bagi Yan Hong, paras cantik yang ia miliki adalah jalan baginya untuk terlepas dari semua kesulitan yang sedari kecil ia hadapi. Tidak hanya paras rupawan yang ia miliki, Yan Hong juga dikenal sangat ekstrovert. Ia memiliki begitu banyak kenalan dan mudah bergaul dengan siapapun. Sikapnya yang manis dan lembut membuat banyak orang di desanya, terutama laki-laki, semakin terkesima oleh sosoknya. Karena merasa ia dapat hidup hanya dengan paras dan kepribadian yang ia miliki, Yan Hong merasa pendidikan bukanlah fokus utamanya. Oleh karena itu, ketika ia telah lulus SMP, Yan Hong memutuskan untuk tidak melanjutkannya ke jenjang SMA. Pada saat itu, Yan Hong merasa terbebas dari beban akademis. Waktu luang yang ia miliki pun semakin banyak. Oleh karena itu, ia mulai banyak memiliki hubungan dengan laki-laki. Laki-laki yang pada saat itu dekat dengan dirinya sering membantu Yan Hong, terutama bantuan ekonomi. Oleh karena itulah, para tetangganya sering menggunjingkan dirinya. Orang tua Yan Hong yang tidak mau melihat putri mereka jatuh kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kemudian berencana menikahkan Yan Hong
dengan seorang laki-laki dari desa mereka ketika Yan Hong sudah cukup umur. Yan Hong di satu sisi yang mengetahui orang tuanya hendak menikahkan dirinya tentu saja menyetujui hal itu. Tanpa memiliki keterampilan, jalan satu-satunya agar dirinya bisa terbebas dari kesulitan ekonomi yang hingga kini masih ia rasakan tentu adalah dengan menikah. Setelah beberapa tahun menikah, Yan Hong dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun, kehidupan pernikahan tidak seperti yang ia harapkan. Bagi Yan Hong, suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan juga gaya hidup yang ia inginkan. Meskipun menurut orang-orang di desa, suami Yan Hong adalah laki-laki yang baik dan juga cukup kaya, akan tetapi pandangan berbeda dirasakan oleh Yan Hong. Baginya, selain kemewahan yang tidak ia dapatkan dari sang suami, kehidupan menjadi ibu dan seorang istri juga sangat membosankan. Ia merasa terkungkung bila harus terus hidup di desa tersebut. Oleh karena itulah, pada tahun 1993, Yan Hong menceraikan suaminya. Setelah perceraian itu, ia memberikan hak asuh kedua putranya kepada mantan suaminya, dan ia pun merantau ke kota. Sesampainya di kota, Yan Hong dibuat terpana dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan gaya hidup yang selama ini hanya bisa ia saksikan di televisi. Tanpa memiliki kerabat atau kenalan di kota, Yan Hong pun kini harus menyewa kamar untuk ia tinggali sembari mencari pekerjaan. Yan Hong yang memiliki ijazah SMP dan tanpa keterampilan khusus apapun, merasa ia akan mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan dengan kecantikannya. Namun semua itu salah. Alhasil, setelah beberapa bulan, ia tetap tidak menemukan pekerjaan. Sebenarnya Yan Hong bisa saja mendapatkan pekerjaan dengan kualifikasi yang ia miliki sebagai pelayan restoran atau toko. Namun, Yan Hong tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Baginya, ia layak mendapatkan pekerjaan yang lebih bergengsi dan bergaji besar. Oleh karena sikapnya yang arogan itu, Yan Hong kini harus dihadapkan dengan kondisi sulit lainnya. Uang yang ia bawa dari desa sudah habis, sedangkan ia sudah menunggak pembayaran kamar sewanya. Menghadapi kesulitan seperti ini, Yan Hong mulai memiliki pemikiran yang licik agar bisa terbebas dari tanggung jawabnya. Pada bulan Agustus tahun 1994, ia sengaja mengundang pemilik kamar sewanya untuk makan malam di kamarnya. Yan Hong mempersiapkan makanan dan minuman keras untuk ia hidangkan kepada si pemilik kamar yang bernama Shu. Shu pada saat itu menyambut baik undangan makan malam Yan Hong tersebut. Setelah beberapa saat berbincang, Yan Hong pun menggunakan kesempatan ini untuk merayu Shu. Ia menceritakan cerita bohong tentang kedatangannya ke kota. Sambil menangis, Yan Hong mengatakan bahwa ia telah diusir oleh suaminya yang kini tengah memiliki wanita lain. Oleh karena itulah, ia datang ke kota untuk mencari pekerjaan demi bisa membangun kehidupan barunya. Mendengar hal demikian, Shu merasa iba kepada Yan Hong. Shu kemudian mengatakan bahwa ia akan mengurangi uang sewanya sebanyak 50%. Jadi, Yan Hong hanya perlu membayar separuh uang sewa. Namun dalam hati Yan Hong, hal itu bukanlah yang ia inginkan. Ia berharap bisa tinggal di kamar itu secara gratis. Namun, meski dalam hatinya ia sangat tidak puas, Yan Hong pun berpura-pura berterima kasih kepada Shu atas kemurahan hatinya itu. Setelah beberapa hari berlalu, Yan Hong kemudian kembali mengundang Shu ke kamarnya. Pada saat itu, ia kembali menceritakan kisah sedihnya kepada Shu dan meminta perpanjangan waktu untuk bisa membayar kamar sewanya. Namun tidak hanya itu, Yan Hong juga meminjam 200 yuan atau sekitar Rp456.000 kepada Shu.
Shu yang kembali merasa iba kepada Yan Hong kemudian meminjamkan uangnya. Ketika Shu membuka dompetnya, Yan Hong melihat Shu memiliki segepok uang di dalamnya. Melihat hal itu, rencana jahat pun mulai timbul dalam benak Yan Hong. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1994, Yan Hong kembali mengundang Shu untuk makan malam. Tanpa disangka pada saat itu, Shu membawa serta istri dan anaknya. Dalam makan malam itu, Yan Hong mengetahui bahwa Shu dan keluarganya berencana untuk mengunjungi rumah kerabat mereka di luar kota. Yan Hong yang mengetahui hal tersebut tentu melihat rencana itu adalah suatu kesempatan baginya untuk segera melancarkan aksi jahatnya. Oleh karena itu, sebelum Shu dan keluarganya beranjak pulang, Yan Hong bersikeras untuk membelikan mereka bir. Setelah berhasil membujuk Shu, Yan Hong kemudian memberikan bir yang telah ia campur obat tidur kepada Shu dan istrinya. Sedangkan kepada anak Shu, Yan Hong mencampurkan obat tidur di dalam jus. Tak lama setelah meminum bir dan jus yang diberikan oleh Yan Hong, Shu dan keluarganya kemudian tertidur dengan pulas. Setelah yakin bahwa Shu dan keluarganya dalam kondisi yang lengah, Yan Hong kemudian mengambil uang dan perhiasan milik Shu dan istrinya. Namun setelah mengambil barang-barang berharga milik Shu, Yan Hong kembali termenung. Ia takut bahwa Shu yang nantinya sadar akan melaporkan dirinya ke polisi. Oleh karena itulah, perlahan-lahan Yan Hong berjalan menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian menikam Shu dan keluarga hingga mereka meninggal dunia dalam tidurnya. Bahkan anak Shu yang masih di bawah umur pun tidak luput dari keganasan Yan Hong pada malam itu. Setelah ia berhasil merenggut 3 nyawa tak berdosa itu, kini Yan Hong harus memikirkan cara untuk menghilangkan semua barang bukti yang dapat menjeratnya kelak. Oleh karena itu, demi untuk menghilangkan jejaknya, Yan Hong kemudian memutilasi tubuh para korbannya dan setelah itu ia buang ke berbagai tempat. Setelah menyelesaikan aksi biadabnya itu, Yan Hong tanpa rasa bersalah kemudian membelanjakan semua uang hasil rampasannya. Ia makan di restoran mewah dan membeli barang-barang yang ia inginkan. Tak lama karena gaya hidup Yan Hong itu, uang hasil rampasannya pun habis. Kini ia kembali harus memutar otak untuk mendapatkan uang. Pada titik ini, Yan Hong mulai merubah modus operandinya. Karena merasa dirinya masih terlihat cukup cantik, Yan Hong kemudian mendaftarkan diri ke agen perjodohan. Ketika mendaftarkan diri, Yan Hong merubah namanya menjadi Shu. Tak lama setelah mengunjungi agen perjodohan itu, Yan Hong kemudian diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Dong. Dong sendiri nampaknya adalah laki-laki impian Yan Hong. Karena selain memiliki paras yang tampan, Dong juga memiliki pekerjaan yang mapan sebagai pejabat publik. Shu yang mengetahui latar belakang Dong pun langsung menyanggupi permintaan pertemuan dengan Dong. Ketika pertemuan pertama antara Dong dan Yan Hong akhirnya terlaksana, Yan Hong mengeluarkan semua jurus pamungkasnya untuk dapat mengambil hati Dong. Dong sendiri yang naif dan kesepian dengan mudah jatuh ke dalam jebakan Yan Hong tersebut. Hingga pada akhirnya keduanya pun resmi berpacaran setelah 2 minggu berkenalan. Setelah keduanya memiliki hubungan, Yan Hong kemudian meminta Dong agar memperbolehkan dirinya tinggal bersama di rumah yang Dong miliki. Namun karena Dong masih belum benar-benar yakin, ia pun masih belum menyanggupi permintaan Dong tersebut. Hingga 1 bulan berlalu, Yan Hong kembali mendesak Dong untuk menikahinya. Dengan alasan inilah, Yan Hong meminta Dong untuk menunjukkan tabungan yang ia miliki. Dong yang pada saat itu mulai merasakan perasaan yang mendalam kepada Yan Hong, akhirnya menunjukkan tabungan 20.000 yuan miliknya.
Pada saat itu, Dong mengatakan bahwa uang dalam tabungannya itu memang ia akan alokasikan sebagai biaya pernikahannya. Yan Hong di satu sisi yang mengetahui kekasihnya memiliki tabungan yang begitu besar, kemudian kembali menyusun rencana untuk bisa merampas uang tabungan tersebut dari tangan Dong. Pada tanggal 2 Juni tahun 1995, Yan Hong menginap di rumah Dong. Keduanya pun sempat melakukan hubungan badan. Setelah keduanya berhubungan, Yan Hong menawarkan diri untuk memasak makanan untuk Dong. Tanpa rasa curiga, Dong pun begitu bersemangat ketika mengetahui calon istrinya melayaninya dengan baik. Setelah makan malam itu, Yan Hong kemudian membuka sebotol bir untuk Dong. Dan kembali, Yan Hong telah mencampurkan obat tidur dalam bir tersebut. Setelah meminum bir yang telah diberikan oleh Yan Hong, setengah jam kemudian Dong pun tumbang. Melihat Dong sudah tidak berdaya, Yan Hong kemudian mengambil sebilah pisau. Namun ketika akan menikam Dong, salah seorang teman Dong datang berkunjung ke rumah itu. Mau tidak mau, Yan Hong harus membukakan pintu rumah dan mempersilahkan teman Dong itu masuk ke dalam rumah. Bahkan ketika mengetahui Dong sudah tergeletak, Yan Hong dan teman Dong sempat mengangkat Dong ke tempat tidur. Teman Dong sendiri pada saat itu mempercayai perkataan Yan Hong yang menceritakan bahwa Dong sedang mabuk. Oleh karena itulah ia tidak sadarkan diri. Setelah memindahkan Dong ke kamar tidur, teman Dong pun berpamitan untuk pulang. Setelah teman Dong itu pergi tanpa menunggu lama, Yan Hong kemudian kembali mengambil pisaunya dan menikam Dong, laki-laki yang mencintainya hingga meninggal dunia. Setelah ia mengetahui Dong telah meninggal, Yan Hong kemudian memutilasi tubuh Dong dan selanjutnya ia buang ke berbagai tempat yang pada akhirnya dapat ditemukan oleh pihak kepolisian. Setelah polisi berhasil mengumpulkan semua alat bukti dan juga semua saksi yang memberatkan Yan Hong, kini tibalah saatnya proses peradilan Yan Hong dilaksanakan. Meskipun selama 3 tahun lamanya, Yan Hong berkali-kali merubah pengakuannya dan membohongi pihak kepolisian, namun nyatanya semua alat bukti yang konkret tidak bisa ia bantah. Ia tidak dapat lagi mengelak bahwa tindakan ganasnya yang telah mengambil nyawa 4 orang sekaligus hanya demi uang tentu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, majelis hakim kemudian memberikan vonis hukuman mati kepada Yan Hong. Pada tahun 1998, Yan Hong pada akhirnya harus dieksekusi. Sebelum dilakukannya eksekusi, seorang wartawan sempat mewawancarai Yan Hong. Dalam wawancara itu, wartawan menanyakan apakah ia menyesali perbuatannya. Mendengar pernyataan tersebut, Yan Hong hanya tersenyum sinis seraya meninggalkan sang wartawan. Pada akhirnya, Yan Hong pun dieksekusi mati di usianya yang menginjak 30 tahun.